terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, wasir adalah penyakit yang cukup sering terdengar dan dapat menyerang segala usia. Nah, wasir ini adalah penyakit yang juga dikenal dengan nama ambeien ataupun hemoroid. Nah, wasir akan mengakibatkan penderitanya tentu merasa tidak nyaman saat melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu apa gejala wasir dan bagaimana pula cara mencegah dan mengobatinya? Hal inilah yang akan kita bahas pagi ini bersama Dr. Iwan Hasan, spesialis bedah yang telah hadir bersama saya di studio. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Panca. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya, Dok? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, Dok, wasir atau ambeien ini kan sering terdengar nih Ya, di masyarakat. Tapi mungkin ada sebagian orang yang menderita wasir tapi sebenarnya tidak tahu sebenarnya ini tuh namanya wasir gitu. Nah, mungkin dokter boleh jelasin dulu nih awalnya. Wasir itu sebenarnya apa sih, Dok? Dan sebenarnya apa yang terjadi di tubuh kita saat mengalami wasir ini? ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para pemirsa di rumah. Saya akan coba berbagi share sedikit tentang wasir. Nah, sebenarnya wasir atau ambeien itu adalah nama penyakit yang awam di masyarakat. Tapi kami dokter biasanya menyebutnya dengan sebutan hemoroid. Jadi sama aja. Oke. Wasir itu sama ambeien sama hemoroid. Baik. Oke. Nah, hemoroid atau wasir itu sendiri adalah suatu penyakit yang terdapat di lubang anus kita berupa benjolan yang keluar pada saat kita buang air besar. Baik. Nah, secara berdefinisi ilmiah kedokteran bahwa wasir itu terjadi akibat adanya sumbatan pada vena atau pembuluh darah balik yang ada di lubang anus. Sehingga lama-kelamaan akan keluar dan muncul di lubang anus kita. Oke. Nah, wasir sendiri gejalanya itu yang paling sering diderita oleh pasien yang paling pertama adalah tentunya adanya benjolan itu sendiri. Benjolan. Oke. Ya, adanya benjolan di lubang anus pada saat buang air besar. Baik. Nah, gejala kedua yang paling sering dikeluhkan yaitu perdarahan. Jadi wasir ini hampir, tetapi tidak semua ya, mengalami gejala perdarahan. Perdarahannya ada yang sedikit, ada yang sedang, bahkan ada yang sampai yang banyak sekali. Baik. Yang tentunya kalau perdarahan terlalu banyak dapat menyebabkan terjadinya gejala anemia atau kurang darah. Nah, ini membutuhkan penanganan yang segera atau emergensi, segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan darah rutin. Apabila memang ada kekurangan darah atau HB-nya di bawah 10, harus segera dilakukan penanganan medis seperti transfusi darah. Oke. Oke. Nah, Itu gejala kedua. itu gejala kedua. Ya. Oke. Gejala ketiga yang paling sering itu juga adalah nyeri. Nyeri. Ya, Oh, jadi ini yang banyak yang dirasakan banyak ya, banyak. Oke. Jadi biasanya sebagian besar pasien kalau belum mengalami nyeri biasanya belum ke dokter. Oke, dicuekin aja gitu ya. Dicuekin aja, Oke. biasanya sembuh sendiri. Terus sebentar nyerinya muncul lagi. Tapi kalau nyerinya sudah intens dan terus-menerus bahkan sampai mengganggu aktivitas, tidak bisa tidur, tidak bisa kerja, tidak bisa duduk. Nah, itu akan segera mencari pertolongan di rumah sakit atau di tempat praktek. Oke. Nah, oke. Jadi itu nyerinya. Kemudian gejala berikutnya yang sering juga pasien alami itu biasanya gatal. Gatal. Gatal Oke. ya, gatal atau kita sebutnya pruritus ani. Jadi gatal di sekitar dubur atau anus. Biasanya karena adanya sekret yang keluar dari dalam saluran pembuangan, dia mengiritasi di sekitar lubang anus sehingga timbul rasa gatal. Oke. Kemudian yang berikutnya ada gejala juga biasa pasien keluhkan perubahan pola buang air. Oke. Tentunya kalau adanya wasir, timbul rasa tidak nyaman, pasien merasa nyeri, tentunya takut BAB. Kemudian mengalami perdarahan, pasien juga takut BAB. Jadi yang pasien semula
mungkin setiap hari BAB, jadi takut BAB. Jadinya 2 hari sekali baru BAB. Berarti lebih karena takutnya ya, Dok, ditahan Takut, gitu betul. ya. Oke. Nah, makanya itu salah satu gejalanya ada perubahan pola buang air besar. Baik. Nah, jadi kalau misalnya para pemirsa di rumah ada yang mengalami salah satu dari gejala tersebut di atas yang saya sudah sebutkan, bisa datang cari dokter. Bagusnya bisa ke rumah sakit atau mau ke tempat praktek, silakan. Oke. Tapi jangan diabaikan. Jangan gejala diabaikan. ini. Jangan diabaikan. Oke, itu kuncinya. Kenapa? Ya, karena wasir itu kalau diabaikan dia akan bertambah berat. Baik. Dia akan bertambah berat seiring dengan waktu. Oke. Nah, begitu banyak gejala yang disebabkan oleh wasir ini, tapi penyebabnya sendiri itu apa sih, Dok? Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Penyebabnya atau kita bisa ringkas dalam beberapa faktor risiko. Misalnya yang pertama, hampir sebagian besar pasien yang menderita wasir itu mengalami faktor risiko susah buang air besar. Atau yang sering kita sebut dengan istilah konstipasi atau obstipasi. Konstipasi? Ya, konstipasi. Jadi pasien membutuhkan waktu yang lebih lama di WC. Biasanya setengah jam sampai 1 jam. Kemudian mengedan kuat sekali. Mengejan itu mengedan kuat sekali karena kotorannya biasanya keras. Berarti bisa dikatakan sembelit gitu ya, Dok? Ya, sembelit. Sembelit salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya wasir. Baik. Nah, jadi kembali ke pasien masing-masing. Penyebab sembelit itu ada macam-macam. Penyebab sembelit ada macam-macam. Mungkin ada pasien yang kurang serat pada makanannya, kurang minum air putih. Kemudian ada juga pasien yang mengalami kelainan anatomi misalnya di saluran pembuangannya. Oke, itu juga bisa menyebabkan Bisa juga wasir. menyebabkan, bisa juga menyebabkan sembelit atau susah buang air besar. Berarti sembelit ini yang menjadi faktor utama gitu ya? Ya, bisa dibilang faktor utama penyebab wasir. Lalu jenis-jenis wasir itu ada apa-apa aja, Dok? Wasir sendiri itu kita kategorikan ada beberapa jenis. Dia itu ada 2 jenis utama. Ada yang namanya wasir dalam, ada namanya wasir luar. Yang wasir dalam itu kita sebut sebagai hemoroid interna. Hemoroid interna. Ya. Dia seperti apa itu? Hemoroid interna itu lebih spesifik lagi, ada 4 stadium. Nah, ada 4 stadium. Ada stadium pertama, kedua, ketiga terbagi 2, 3A, 3B. Kemudian ada stadium 4. Itu seperti apa, Dok? Ya, stadium 1 itu biasanya pasien mengeluhkan gejala nyeri pada saat buang air. Kemudian ada sedikit tampak perdarahan, tetapi belum ada benjolan. Flek gitu ya? Ya, flek bisa, tapi benjolan belum jelas, belum kelihatan. Nah, stadium 2, benjolan sudah muncul. Apakah sebesar kelingking, sebesar ibu jari, atau sebesar jari telunjuk, mulai muncul benjolan pada saat BAB. Mekanisme perdarahan juga ada, bisa saja terjadi perdarahan. Tetapi ciri khasnya pada stadium 2 ini benjolan itu masih bisa masuk sendiri. Jadi selesai BAB kita bersihkan. Setelah itu benjolannya masuk sendiri tanpa perlu didorong dengan tangan. Jadi masuk sendiri. Itu ciri khasnya stadium 2. Nah, kemudian berikutnya ada stadium 3. Stadium 3 itu terbagi 2, ada 3A, ada 3B. Nah, 3A itu artinya pada saat BAB muncul benjolan seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi benjolannya ini pada saat BAB saja. Pada saat BAB kita mengedan, benjolan keluar dan benjolannya tidak bisa masuk sendiri. Ini harus dengan bantuan tangan. Nah, itu ciri khas gejala 3A. Kemudian 3B itu benjolannya muncul secara tiba-tiba pada saat biasa, mungkin kita lagi bekerja, lagi duduk atau apa. Dan itu juga tidak bisa masuk sendiri, harus dibantu dengan tangan. Itu 3B. Nah, kalau 3A pada saat BAB saja. Nah, 3B itu anytime dia muncul. Nah, kemudian stadium keempat yang paling berat. Jadi hemoroid interna stadium 4 itu biasanya benjolan bertambah besar, perdarahan juga ada, nyerinya juga ada, kemudian benjolannya tidak bisa masuk lagi, walaupun didorong dengan tangan. Udah berat gitu ya, Dok? Sudah berat.
Jadi inilah yang biasa mendorong pasien segera mencari dokter untuk mendapatkan pertolongan. Oke, penanganan dari dokter seperti itu. Betul. Oke, betul. tadi sudah ada hemoroid dalam, Interna, ada hemoroid juga eksterna. hemoroid luar gitu Luar, ya. eksterna. Oke, seperti apa kami akan bahas di Sapa Sulsel seusai jeda berikut ini. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Dr. Irwan Hasan, spesialis bedah. Nah, tadi kita sudah membahas nih dok, ada hemoroid dalam atau interna dan kemudian hemoroid luar atau eksterna. Ya. Nah, tadi sudah hemoroid interna, sekarang hemoroid eksterna. Nah, itu seperti apa dok? Biasanya hemoroid eksterna muncul setelah adanya hemoroid interna, hemoroid eksterna muncul juga. Hemoroid eksterna itu tandanya berupa ada benjolan di lubang anus. Oke. Benjolannya itu biasa terjadi karena oklusi atau adanya sumbatan pembuluh darah dan adanya istilahnya hematom atau ada apa ya itu? Ya hematom itu sebenarnya darah bekuan darah di dalam benjolan itu. Oke. Ya, adanya bekuan darah dalam benjolan itu. Nah, benjolan pada hemoroid eksterna juga bisa menyebabkan gangguan rasa tidak nyaman pada pasien. Baik. Nah, seperti biasa kesulitan pada saat duduk karena ada benjolan yang nongol di lubang pantat. Kemudian nyeri, kadang kalau sudah besar sekali, kadang lecet. Kalau bergesekan dengan kotoran atau feses bisa menyebabkan perdarahan juga. Baik. Jadi untuk hemoroid interna dan eksterna sebenarnya sama aja, harus segera ditangani. Ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah hemoroid ini satu kali muncul, dia akan tumbuh terus gitu ya dok? Betul, kalau Anda tidak segera menangani, dia akan cenderung membesar. Oke. Ketika dia membesar, gejalanya akan bertambah berat. Misalnya perdarahannya makin sering, setiap kali BAB pasti berdarah, darah yang semula hanya menetes bisa seperti keran bocor. Baik. Ya, kemudian nyerinya, mungkin skala nyerinya awal-awal masih mungkin di skala nyeri atau fasnya itu 1 sampai 2/10, itu lama-kelamaan bisa naik jadi 5 sampai 8/10. Itu Baik. artinya sudah nyeri sekali dan akan mengganggu aktivitas daripada pasien itu. Betul. Tapi dok, ini kan kalau kita berbicara benjolan, ini kan sebenarnya bukan cuma hemoroid gitu ya. Ya. Bisa aja amit-amit kanker gitu ya, Ya, atau betul. misalnya penyakit lainnya di anus seperti itu. Betul. Nah, cara membedakannya antara hemoroid dengan penyakit lainnya itu seperti apa dok? Betul sekali Panca. Jadi penyakit di lubang pantat itu bukan hanya hemoroid. Ada beberapa penyakit yang sering terjadi di lubang anus. Oke. Misalnya, ya hemoroid yang terbanyak atau wasir yang pertama. Yang Yang umum kedua, gitu ya, ya bisa terjadi kanker anorektal. Kanker anorektal. Kanker anorektal. Bisa terjadi fisura ani, Oke. Itu apa dok? lecet atau luka pada saluran pembuangan. Ini juga bisa menyebabkan nyeri yang sangat mengganggu. Dan Oke. sensasinya itu pedis, membuat pasien merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Baik. Bisa juga ada fistula ani, ada abses perianal atau bisul besar dekat daerah lubang pantat. Oke. Tampakannya seperti benjolan juga. Tapi dia sebenarnya bisul ya? Ya, sebenarnya Oke. bisul, isinya nanah. Oke. Nah, dan beberapa penyakit lain, dan saya rasa untuk lebih memastikan apakah Anda menderita wasir atau penyakit lainnya, mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter. Baik. Nah, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Karena ketika konsultasi, kita akan melakukan anamnesis yang lengkap, tanya jawab, menggali riwayat, histori, gejalanya.
Kemudian dilakukan pemeriksaan fisis, yaitu rectal tuse, dengan memasukkan jari ke dalam lubang anus untuk mengamati ada apa di dalam, untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam. Itu salah satu pemeriksaan wajib yang harus dilakukan untuk mengetahui kelainan pada anorektal. Kemudian yang ketiga, bisa kita lakukan pemeriksaan tambahan seperti yang saya sering lakukan di praktek. Baik. Itu bisa lakukan pemeriksaan foto dengan menggunakan alat khusus untuk meninjau saluran pembuangan. Jadi bisa kelihatan di sana ada fisura ani, atau ada fistula ani, atau ada hemoroid, ada wasir interna dan sebagainya. Baik. Berarti itu tadi untuk memastikan sebaiknya langsung diperiksakan gitu ya. Sebaiknya. Sekecil apapun gangguannya. Betul. Semakin dini, semakin cepat Anda temukan wasir ini, maka kemungkinan untuk sembuh itu semakin besar. Oke. Ya. Nah, Dok, lalu ketika seorang sudah terlanjur kena wasir nih, Ya. penanganan itu seperti apa? Apakah hanya operasi jalan satu-satunya atau ada pengobatan lain yang mungkin lebih ringan lah seperti itu? Oh tidak, jangan selalu berpikir operasi. Oke. Nah, rata-rata dari 10 orang pasien yang ke praktek itu hanya 5 orang yang operasi. 5 itu minum obat sembuh. Bisa dengan minum obat Bisa, juga? bisa. Oke. Jadi penanganan wasir itu ada 2 macam. Yang pertama itu kita istilahkan dengan konservatif. Konservatif. Nah, konservatif biasanya itu untuk stadium 1 dan 2. Oke. Yang kedua itu operatif. Operatif itu untuk stadium 3 dan 4. Udah berat gitu ya? Ya. Oke. Kalau stadium 1 dan 2 kita bisa lakukan konservatif. Misalnya yang pertama, kita lakukan sitz bath. Itu apa, Dok? Sitz bath itu artinya berendam. Oke. Ya, cukup 3 kali sehari selama 5 menit di air hangat, suhu 40 sampai 42 derajat. Itu dengan berendam, itu akan yang pertama mengurangi nyeri, yang kedua memperlancar aliran darah, sehingga Baik. mengurangi pembengkakan. Oke. Nah, yang kedua, harus minum obat. Nah, obat ini banyak macam. Ada obat wasir, memang khusus untuk wasir. Baik. Ada obat anti peradangan, ada obat anti nyeri, ada obat anti perdarahan, dan sebagainya. Nah, dosis obat ini ditentukan dengan kondisi pasien. Kondisi pasien artinya obat tidak bisa langsung diberikan tanpa melakukan pemeriksaan dan anamnesis terhadap pasien dulu. Oke. Apakah pasien stadium 1, stadium 2 tentu beda dosisnya. Cara minum obatnya juga beda. Maka dari itu sebaiknya segera periksakan diri Anda apabila Anda menderita gejala-gejala wasir. Oke. Nah, Dok, kalau dari segi pantangan nih, ketika orang mengalami wasir, apakah ada hal-hal yang nggak boleh dimakan? Karena kan mitosnya kayak, oh nggak boleh makan pedas nih. Itu benar nggak sih, Dok? Oh iya, pantangan sebenarnya lebih ke faktor risiko. Risiko, seperti apa, Faktor Dok? risiko yang saya sebutkan tadi, Hmm? bahwa ada beberapa kondisi khusus yang menyebabkan seseorang gampang menderita wasir. Misalnya, terlalu lama di WC. Oke. Ya, jadi batas waktu yang dianjurkan dalam textbook tentang hemoroid ini yaitu 3 menit. 3 menit. 3 menit. Oke. Jadi mau selesai, tidak selesai, 3 menit Anda posisi jongkok, cengkek, bangun. Baik. Nanti mau BAB, betul-betul sudah mau BAB, baru ke WC. Jadi tidak boleh, kan kita lihat sekarang ini, biasanya orang bawa koran ya ke WC, Betul. baca buku, Bawa handphone gitu bawa ya. handphone 1 jam. Nah, itulah salah satu faktor risiko Oke. terjadinya wasir. Nah, Jongkok, tapi kalau WC-nya duduk gimana, Dok? Sama aja? sebaiknya jongkok. Sebaiknya jongkok? Ya, untuk penderita wasir, posisi buang air yang paling aman itu jongkok. Oke. Karena ketika kita duduk, secara anatomis lebih sulit untuk buang air besar. Oke. Ya, posisi jongkok itu yang paling anatomis. Yang paling bagus Yang gitu paling ya? bagus. Itu pun dibatasi cukup 3 menit. Cukup 3 menit? Cukup 3 menit. Kalau Anda penderita wasir dan mau buang air besar, posisi yang paling benar itu posisi jongkok. Sebaiknya oke. disarankan. Itu pun hanya 3 menit. Karena ketika Anda posisi duduk, itu biasanya lebih sulit keluar Oke. kotorannya. Baik. Dan itu butuh waktu lebih lama untuk duduk. Sambil membaca tidak terasa sudah 1 jam. Nah, Bahaya. itu dia yang Ya, itu. memperparah akhirnya ya? Ya, betul, betul. Baik. Itu salah satu faktor risiko. Faktor risiko berikutnya jenis makanannya. Jenis makanan? Ya, jenis makanan. Ada memang beberapa makanan yang disarankan untuk tidak dikonsumsi terlalu banyak. Misalnya
yang terlalu tinggi kandungan dagingnya, Oke. artinya makan daging, itu biasanya lebih sulit untuk BAB. Oke. Lebih untuk sulit BAB. Kemudian disarankan untuk mengkonsumsi diet sayur dan buah yang lebih banyak. Serat gitu ya. Serat, Baik. itu membantu memperlunak feses sehingga lebih gampang keluar, sehingga tidak perlu mengedan terlalu kuat yang ujung-ujungnya akan memperparah wasir nanti. Baik, oke, itu dia. Berarti harus makanan yang tinggi serat gitu ya. Jangan lupa air. Dan air putih juga. Air putih harus cukup. Baik, nah menarik sekali saudara, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan, Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. klarifikasi, Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Sudahkah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan, Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. klarifikasi, Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Sudahkah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Masih bersama saya Panca Rizky, Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Nah, Dokter Irwan, Iya. tadi kita sudah membahas tentang sembelit itu sebenarnya adalah faktor utama gitu ya, Iya. yang menyebabkan orang akhirnya terkena wasir. Iya. Nah, tapi selain itu dok, ada nggak sih kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya menyebabkan orang-orang ini rentan gitu terkena wasir? Ya, kita kembali lagi ke faktor risikonya. Jadi faktor risiko itu bukan hanya sembelit. Oke. Yang kedua itu misalnya pada seseorang dengan kehamilan Kehamilan atau juga perempuan. berpengaruh. Iya, ketika seorang perempuan hamil tentu perutnya membesar. Oke. Perutnya membesar, tekanan dalam perut kan meningkat. Baik. Istilahnya tekanan intraabdominal meningkat sehingga membuat tekanan ke bawah, Oke. ke dalam kanalis anus sehingga bantalan anal atau yang ada di sana lebih tertekan turun sehingga lebih mudah terjadi wasir. Baik. Nah, kemudian karena hamil, bayi di dalam perut misalnya besar, jadi uterus atau kandungan perempuan itu membesar. Kalau dia membesar di dalam rongga perut bisa menekan vena cava. Ada namanya pembuluh darah balik yang besar di dalam badan kita. Kalau tertekan, itu bisa mengganggu sirkulasi Oke. vena atau pembuluh darah balik, terutama yang ke bawah, ke daerah anus. Sehingga itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya wasir atau hemoroid. Oke, tekanan dalam perut. Berarti Ya. bisa saya simpulkan obesitas juga berpengaruh, dok? Seharusnya pasti Oke. berpengaruh, ya. Nah, kemudian untuk pasien-pasien tertentu dengan aktivitas fisik yang kurang, misalnya duduk terlalu lama, orang kerja kantoran, Baik. mungkin lebih dari 8 jam sehari, kemudian memancing sambil duduk, duduk Itu terlalu juga lama, pengaruh. ya Oh, memancing. oke. Karena Contoh ini berjam-jam contoh ya? ya, ini Oke. contoh, salah satu contoh yang faktor risiko. Kemudian misalnya orang yang naik sepeda, kemudian orang yang hiking, suka Mendaki mendaki gitu ya, Oke. hiking, mendaki. Nah, itu salah satu juga. Jadi ada beberapa memang aktivitas fisik yang bisa memicu terjadinya wasir atau hemoroid ini. Oke, padahal sebenarnya bersepeda itu sehat loh, dok. Iya, Tapi maksudnya mungkin kalau terlalu lama gitu betul, ya. duduk Oke. terlalu lama. Itu kan dihubungkan lagi yang duduk terlalu lama. Tekanan di Oke. dalam kanalis atau saluran pembuangan itu terlalu besar, ditambah dengan Oke. gaya gravitasi, ya, bisa mempermudah terjadinya wasir. Baik, nah dok, lalu sebenarnya orang kan ketika mengalami wasir ini di stadium 3 dan 4 terlebih, Ya, itu kan harus mengalami yang namanya operasi untuk betul, penanganan. betul sebaiknya. Oke, nah itu untuk tahun 2023 ini teknologi Ya. untuk operasi itu sebenarnya gimana sih dok? Iya. Karena kan banyak yang takut nih, wah Takut jangan-jangan lama operasi, sembuh, kemudian pemulihannya butuh berbulan-bulan mungkin. Nah itu seperti apa dok sekarang? Betul. Nah, untuk wasir sendiri penanganan operasi itu banyak. Oke, Ada yang non invasif, ada yang invasif.
Itu apa, Dok? Non-invasif itu maksudnya tindakannya lebih sederhana, seperti rubber band ligation, pila, dan sebagainya. Sedangkan yang lebih kompleks lagi, biasanya kita lakukan operasi istilahnya dipotong terus dijahit. Oke. Ya itu Sederhananya bisa kita kayak lakukan gitu ya? sederhananya gitu, potong jahit. Cuma itu ada beberapa teknik. Sekarang itu ada yang teknik namanya Halrar, ada juga yang menggunakan stapler hemoroidektomi. Nah, Oke. kebetulan di klinik kami itu menggunakan yang namanya ligasure. Ligasure. Ligasure bipolar hemoroidektomi. Nah, itu apa, Dok? Ya, kelebihannya itu maksudnya tetap kita potong wasirnya, tetapi biasanya tidak dijahit. Jadi Tidak dijahit. tidak dijahit. Jadi waktu penyembuhannya lebih cepat. Oke. Lalu Nah, kalau terus tidak tidak dijahit, diapain dong? Ya itu stapler, ya itu ada bukan stapler, maksudnya di ligasure ada memang alatnya. Jadi dia sudah motong terus lukanya kering. Setelah dilakukan tindakan, biasanya pasien tidak perlu opname, langsung pulang. Jadi Bisa lebih langsung simpel, pulang? bisa. Oke. Ya, di klinik kami kebetulan bisa. Jadi pasien habis tindakan langsung pulang. Oke. Begitu. Nah, kalau boleh tahu kliniknya di mana nih, Dok? Siapa tahu ada pemirsa Sapa Sulsel yang butuh pertolongan nih atau Ya. mau mengecek kondisi lebih dini. Nah, Ya. bisa ketemu dokter di mana? Bisa. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi dulu, karena tidak semua wasir harus operasi. Oke. Tidak semua ya. Jadi misalnya kalau Anda masih stadium 1 dan 2, kita masih coba dengan konservatif, minum obat dan sebagainya. Dan alhamdulillah banyak pasien saya yang sudah sembuh dengan hanya konservatif. Oke. Jadi nggak perlu, jadi rubah pola hidup, lifestyle, kemudian minum obat teratur sesuai dengan yang diberikan, kemudian sitz bath yang tadi, ya itu Oke. sembuh. Tapi kalau memang sudah stadium 3 dan 4, tetap kita harus lakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan. Oke. Kalau memang ya dan butuh tindakan operatif, ya kita akan lakukan. Oke, ini sekalian menjadi himbauan ke pemirsa Sapa Sulsel Ya, untuk betul. menjaga lifestyle atau gaya hidup sekali, gitu ya. betul sekali. Oke. Jadi ini kami ada di Jalan Boto Lempangan nomor 20. Oke, nama kliniknya apa? Boto Lempangan Medical Center. Di Boto Lempangan Medical Center. Ya, Oke. Jalan Boto Lempangan nomor 20. Kami ada di lantai 2. Di lantai 2. Ya. Oke. Kebetulan klinik kami di Boto Lempangan itu adalah klinik yang terintegrasi. Jadi kami juga punya layanan estetik. Baik. Estetik di lantai 3 dan 5, yaitu klinik kecantikan Eternamor. Oke. Jadi Anda bisa sembuh, cantik, sehat satu kali. Satu paket komplit gitu ya, Dok? Betul, betul. Oke, siap. Nah, terima kasih Dokter Iwan sudah berbagi inspirasi di Sapa Sulsel Terima pagi kasih ini. Panca. Sukses terus. Kita berharap inspirasi pagi ini boleh mengimbau gitu ya ke pemirsa Sapa Sulsel untuk lebih menjaga lifestyle Betul. biar terhindar dari wasir. Betul, Gitu. betul. Nah, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini, saudara. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.